Hello, good morning. Welcome to English class with Miss Jelly. How are you today? I really hope that you are doing well. Today you're going to learn about text as well, but what is it? Let's jump into the next slide. Okay, today you're going to learn about report writing. Report writing belongs to non-fiction genre. Report writing aims to classify and describe the natural, cultural, scientific, and technological phenomena of our world. Example gratia, computers, earthquakes, floods, animals, habitats. In contrast to a description which focus on one specific thing, when you write a descriptive text, you focus on describing one particular thing, for example, my computer. But when you write a report text, you write about computers in general, not only yours. Report texts are most common form of writing faced by students, especially in science. The purpose of report writing is to give relevant and accurate information. It is from Anderson 1998. Jadi, kalau report text itu mendeskripsikan sesuatu secara umum. Nah, sementara descriptive text itu lebih kepada one particular thing atau sesuatu hal yang lebih spesifik gitu. Misalnya kayak my computer itu kan berarti komputer kamu sendiri. Jadi spesifik ngomongin komputer kamu sendiri. Tapi kalau report text itu komputer yang secara umum gitu, komputer yang ada di dunia ini. Dan untuk report text harus menggunakan berdasarkan fakta atau analisis observasi yang telah dilakukan oleh saintis, dan fungsi dari report text adalah untuk memberikan informasi yang akurat karena dia berdasarkan observasi penelitian kayak gitu. Di sini information report, dia bilang an information report is a factual text that provides information about different phenomena in our life. It is used as way to gain better understanding of different phenomena. Jadi sama yang kayak tadi, karena dia berdasarkan fakta-fakta, jadi bisa membuat kita lebih memahami lagi tentang sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, information report itu harus ada apa aja? Give details about the topic, doesn't contain personal views. Nah, karena ini harus berdasarkan penelitian dan fakta, jadi tidak mengandung pendapat pribadi dari si penulis. Is usually written but can also be presented orally. Nah, report text itu biasanya sih ditulis, tapi bisa juga disajikan secara langsung. Uses facts to explain something. Nah, dia karena berdasarkan observasi, berarti dia harus ada fakta-faktanya. Selanjutnya based on systematic observation. Jadi dia berdasarkan observasi seperti itu. Jadi berdasarkan fakta ya. Jadi tidak boleh ngasal atau ada pendapat pribadi si penulis di text report. Di sini ada examples of topics for information report. Jadi topik-topiknya itu bisa jadi tentang natural disaster, ocean animals, computer, pollution, wild animals, human beings, dan berdasarkan penelitian dan fakta. Itu harus diingat. Di sini ada structure of information report. Jadi dia ada introductory paragraph. Jadi yang pertama itu general classification. Dia menceritakan sesuatu topiknya tapi yang secara umum. Selanjutnya ada body paragraph. Paragraf selanjutnya itu berupa deskriptif. Jadi mendeskripsikan apa sih yang kita bicarakan gitu. Di sini dibilang a series of paragraphs that provide detailed information on the topic. Misalnya kalau misalnya tentang hewan, kalau paragraf pertama itu misalnya tentang hewan apa yang akan kita bicarain, dia berasal dari mana yang secara umum. Nah, paragraf keduanya itu detail informationnya, misalnya dia gimana cara berkembang biak, bagaimana cara dia makannya, bagaimana cara dia bereproduksi, apakah dia punah atau tidak. Nah, itu ada di paragraf kedua, 3, dan paragraf selanjutnya. Di sini ada features of an information report. Jadi dia ada yang tadi dibilang general classification, technical classification, qualities, closing statement, glossary, bibliografi. Ini juga boleh. Glossary sama bibliografi itu adalah sebagai rujukan kita mengambil informasi dari mana. Terus kalau sentence structure pastinya gunain present tense. Terus juga bisa gunain passive voice.
Terus menggunakan kata-kata yang berupa generalization, jadi sesuatu yang secara umum. Misalnya kayak all, many, none, most, itu kan sesuatu yang secara umum. Menggunakan relational verb seperti have, consist of, is made up of, creates, indicates gitu, dan banyak lagi. Di sini ada contohnya tentang cheetah. Yang pertama adalah general classification. Cheetah are considered as the world's fastest land animals. Jadi di sini cheetah adalah hewan yang dianggap itu paling cepat di dunia ini. Nah, di sini ada to be-nya are gitu, comes from, the word cheetah comes from bla bla bla, itu artinya adalah yang report text karena dia menggunakan present tense yang dan ditambah yang awal ini adalah berupa klasifikasi secara umum. Paragraf kedua itu bisa tentang deskripsi bagaimana cheetah look like gitu. Misalnya kalau di sini dia bilang cheetah have lean and tall body unlike leopards. Nah, di paragraf ini dia menjelaskan kalau cheetah itu badannya itu seperti apa, apakah dia tinggi atau tidak, seperti itu. Paragraf selanjutnya, paragraf ketiga, di sini dibilang their muscular leg and powerful bodies are ideal for fast and short runs. Nah, di sini dia menceritakan tentang gimana sih cheetah itu menggunakan badannya, dia bagaimana sih bisa berlarinya, kecepatannya seperti apa sih gitu. Nah, kalau di paragraf ketiga dia bilang even though cheetahs belong to the cat family but their clothes are semi-retractable unlike any of the cats. Jadi menceritakan tentang cheetah itu bentuknya seperti apa gitu, dari ciri-ciri khususnya dia, dari sini dari kukunya, terusnya dia bentuknya seperti apa, dia makan apa. Di sini dibilang cheetah are carnivores, berarti dia dietnya apa, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada closing statement. Cheetahs are now an endangered species. Nah, boleh juga di sini dibilang apakah dia biasanya sih selalu ada di paragraf terakhir untuk menunjukkan dia sebenarnya hewan yang punah atau belum, kayak gitu. Nah, glossary-nya bisa optional, reference-nya juga bisa optional kayak gini. Jadi reference-nya itu kita mengambil sumber dari mana, kayak gitu ya. Jadi ini adalah ciri-ciri dari report text dan Miss Dili harap kalian sudah mengerti karena sebelumnya waktu di kelas 9 SMP juga kalian sudah belajar tentang report text. Yang harus kalian ingat adalah report text itu menjelaskan sesuatu secara umum dan kalian tidak boleh memberikan opini kalian di dalam tulisan tersebut karena report text harus berdasarkan fakta dan gak boleh ngasal gitu. Jadi harus ada sumber-sumbernya yang bisa membuktikan dari tulisan kalian.